Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pencatatan jurnal di dalam perusahaan jasa menggunakan jurnal khusus. Kalau di pertemuan sebelumnya saya menjelaskan di mana pencatatan jurnal di dalam perusahaan dagang menggunakan jurnal umum, yaitu menggunakan metode perpetual dan menggunakan metode periodik. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas untuk jurnal pencatatan perusahaan dagang menggunakan jurnal khusus. Nah, jurnal khusus sendiri merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi yang sejenis dan sering terjadi atau terjadinya berulang kali. Ya, nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah semua jenis transaksi yang sejenis, jadi transaksi yang sama, ya, dengan kegiatan pencatatan yang berulang kali atau sering kali terjadi. Itu pengertian dari zona khusus. Nah, di sini nanti ada perbedaan antara zona khusus dan zona umum. Nah, sebelum saya menjelaskan perbedaan antara zona umum dan zona khusus, kita perlu tahu bahwa zona umum itu digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi di dalam perusahaan yang tidak termasuk ke dalam transaksi yang sudah dicatat ke dalam zona khusus. Jadi kalau di perusahaan jasa itu biasanya hanya menggunakan zona umum. Nah, semua jenis transaksi yang terjadi di dalam perusahaan jasa maka akan dicatat ke dalam zona umum, karena tidak ada yang namanya zona khusus di dalam perusahaan jasa. Nah, kalau di dalam perusahaan dagang, jika kalian mencatat menggunakan zona khusus, maka kalian juga nanti ada beberapa transaksi yang perlu dicatat ke dalam zona umum. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, pada saat kalian mencatat yang namanya transaksi ke dalam jurnal, maka untuk jurnal umum itu nanti dicatat berkaitan dengan transaksi yang tidak tercatat, berkaitan dengan transaksi yang tidak tercatat ke dalam jurnal khusus. Jadi transaksi yang sudah tercatat di dalam jurnal khusus tidak perlu dicatat ke dalam jurnal umum. Ya, seperti itu. Jadi selain transaksi yang sudah dicatat ke dalam zona khusus, maka diperlukan untuk dicatat ke dalam zona umum. Maksudnya seperti itu. Nah, di sini perbedaan antara zona umum dan zona khusus adalah yang pertama, untuk zona umum bentuknya terdiri dari dua lajur. Maksud dari bentuk terdiri dari dua lajur itu bahwa di dalam zona umum hanya ada dua kolom, debit dan kredit. Ya, debit dan kredit. Ya, sama lah, zona khusus juga ada debit dan kredit. Tapi maksud dua lajur di sini, keterangan dari nama akun itu nanti hanya dua lajur, ditentukan nama akunnya apa, kemudian saldo debit kreditnya berapa, seperti itu. Kalau di dalam zona khusus bentuknya terdiri dari banyak lajur. Ya, jadi nanti lajurnya itu ada, nah, untuk khusus debit itu nanti ada beberapa akun yang perlu dibuatkan di situ kolomnya. Kemudian kalau di posisi kredit juga ada akun yang perlu disisipkan di situ untuk posisi kredit. Ya, jadi ya hampir sama ya, ada debit kreditnya, cuman lajurnya kalau di zona umum itu lebih sedikit dibanding dengan zona khusus, karena di dalam zona khusus lajurnya begitu banyak. Jadi banyak kolom-kolom yang perlu kita buatkan, yaitu seperti itu. Nah, yang kedua, pemindahan buku besar atau posting ke dalam buku besar. Pada saat kita posting ke dalam buku besar itu dapat dilakukan setiap terjadi transaksi. Ya, jadi setiap terjadi transaksi dicatat ke dalam jurnal, maka perlu dicatat ke dalam buku besar secara langsung. Kenapa? Karena ya, kalau di dalam jurnal umum itu kan semua transaksi akan dicatat di dalam jurnal umum. Jadi untuk mengurangi ya terjadinya nanti kesalahan ya pada saat input, maka perlu dilakukan pemindahan buku besar setiap terjadi transaksi, setiap tercatatnya transaksi. Nah, kalau di dalam zona khusus nanti dilakukan secara kolektif atau berkala. Kenapa seperti itu? Nah, nanti kalau di dalam zona khusus kita tinggal mengambil saja jumlah akhir dari setiap saldo debit kredit dari zona khususnya. Jadi seperti itu. Kalau di dalam zona umum kan masih jadi satu ya, antara akun satu dengan akun yang lainnya, dan belum diketahui berapa nanti saldo akhirnya. Kalau di dalam zona khusus nanti kita waktu menginputkan transaksi ke dalam zona khusus ya, maka nanti setelah selesai input ke dalam jurnal khususnya, maka nanti akan bisa diketahui berapa jumlah saldonya. Jadi saldo jumlahnya itu bisa langsung dimasukkan ke dalam
buku besarnya atau diposting ke dalam buku besar. Dan yang ketiga, semua transaksi harus dicatat sesuai dengan bukti transaksinya, itu untuk zona umum. Jadi disesuaikan dengan tanggal pada saat terjadinya transaksi, maka perlu harus dicatat segera itu atau segera mungkin ya, supaya nanti tidak terlalu banyak transaksi yang harus dicatat ya. Nah, kalau di dalam jurnal khusus, transaksi dicatat hanya yang sejenis dan sering terjadi. Nah, kalau yang di dalam jurnal umum, karena transaksinya itu jadi satu ya, beberapa jenis transaksi jadi satu dalam catatannya, jadi tidak ada pengelompokannya, maka perlu dicatat sesuai dengan bukti transaksinya saja, sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Kalau di dalam jurnal khusus ya, karena pencatatannya itu sejenis dan sering terjadi, sehingga pencatatannya bisa dilakukan berkala juga. Tapi kalau mau dilakukan setiap hari juga tidak masalah. Nah, kemudian yang keempat, jurnal umum hanya digunakan oleh perusahaan jasa dan perusahaan dagang kecil yang memiliki sedikit transaksi. Ya, kalau di dalam jurnal khusus itu biasanya digunakan oleh perusahaan besar dan perusahaan dagang besar yang memiliki banyak transaksi. Jadi untuk mempermudah saja ya, kalau di perusahaan besar itu kan transaksi setiap harinya itu kan banyak sekali. Yang kalau dibuatkan pencatatannya menggunakan jurnal khusus, maka lebih mudah pada saat nanti mau menghitung berapa saldo akhirnya untuk diposting ke buku besar. Nah, kalau misalkan transaksinya banyak itu dibuatkan ke dalam jurnal umum, maka nanti akan banyak sekali atau memerlukan beberapa waktu atau memerlukan waktu lama untuk melakukan posting ke dalam buku besar, karena di sini tidak ada pengelompokannya. Jadi tidak ada pengelompokan transaksi sejenisnya. Jadi nanti kita harus input satu-satu. Nah, kalau yang zona khusus, karena nanti itu transaksi sudah dimasukkan, maka ketemu saldo akhirnya itu tinggal dipindahkan ke buku besar, maksudnya seperti itu. Itu perbedaan antara jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, berikutnya jenis-jenis dari jurnal khusus. Jurnal khusus nanti dibagi menjadi 4. Ada jurnal khusus pembelian ya, jadi jurnal khusus pembelian itu khusus untuk transaksi berkaitan dengan pembelian kredit ya, transaksi khusus untuk mencatat pembelian secara kredit, itu jurnal khusus pembelian. Yang kedua ada jurnal khusus penjualan. Nah, jurnal khusus penjualan di sini hanya khusus untuk mencatat jurnal transaksi berkaitan dengan penjualan kredit. Jadi kalau saya sebutkan di sini di dalam jurnal khusus pembelian, berarti nanti ada lajur untuk hutang ya, karena secara kredit. Nah, jadi tidak ada lajur yang namanya kas, karena di sini hanya untuk mencatat jurnal pembelian transaksi pembelian secara kredit. Jadi tidak ada kas di situ nanti. Nah, di dalam jurnal khusus juga sama seperti jurnal pembelian. Jadi transaksinya khusus untuk penjualan kredit, sehingga di dalam jurnalnya, untuk pencatatan jurnalnya itu tidak ada yang namanya kolom kas. Jadi adanya nanti hanya kolom piutang dagang. Kemudian berikutnya adalah jurnal khusus penerimaan kas. Nah, biasanya jurnal khusus penerimaan kas ini akan berhubungan langsung dengan jurnal penjualan ya. Jadi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas, baik diperoleh dari pendapatan penjualan atau diperoleh dari penerimaan pembayaran atau pelunasan piutang dari penjualan kredit, maka semuanya akan dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Berikutnya adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Berarti ini berkaitan langsung dengan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan jurnal pengeluaran kas. Nah, semua transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas, baik tunai atau kredit, misalkan membayar pelunasan hutang dari pembelian kredit, maka semuanya akan dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Jadi ada 4 jenis jurnal khusus ya: pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir ada jurnal memorial atau jurnal umum. Berarti semua transaksi yang sudah dicatat ke dalam masing-masing jurnal ini sesuai dengan transaksi yang sudah saya sebutkan tadi, maka selain itu akan dimasukkan ke dalam jurnal umum atau memorial. Contohnya apa? Contohnya misalkan jika terjadi retur. Nah, jika ada terjadi retur, ada bukti yang namanya nota debit dan ada bukti yang namanya nota debit
atau nota kredit, maka nanti akan dicatat ke dalam jurnal umum. Jadi seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah jurnal, saya akan membahas untuk yang jurnal khusus pembelian. Jadi pertama kali saya akan membahas untuk jurnal khusus pembelian. Jadi jurnal khusus pembelian di sini adalah jurnal yang nantinya digunakan untuk mencatat semua jenis pembelian barang dagangan, baik yang dilakukan secara kredit maupun dilakukan secara tunai. Nah, di sini kan dijelaskan barang dagangan. Sebenarnya semua pembelian selain barang dagangan juga bisa dicatat ke dalam jurnal khusus pembelian. Ya, berarti nanti ada kolom lajur yang nantinya digunakan untuk mencatat serba-serbi. Ya, serba-serbi ini nanti digunakan untuk mencatat semua akun ya atau transaksi yang berkaitan dengan pembelian selain pembelian barang dagangan. Ya, secara kredit bukan tunai. Jadi seperti itu. Ya. Berikutnya adalah format dari jurnal khusus pembelian. Pada saat kita akan membuat format jurnal khusus pembelian, hampir sama seperti kita membuat jurnal umum kemarin. Jadi harus ada judulnya dulu. Judulnya adalah jurnal khusus pembelian, kemudian nama perusahaannya apa, kemudian yang terakhir ada periode akuntansinya ya. Berikutnya untuk tampilan dari format jurnal khusus seperti ini. Jadi di sini ada tanggal transaksi, ini tanggal transaksinya, kemudian ini ada nomor faktur dari pembelian ya. Jadi nomor faktur itu untuk pembelian kredit ya. Kalau pembeliannya tunai pakainya nota. Kemudian keterangan ini bisa diisi nama krediturnya ya. Nama kreditur itu berarti nama pemasok di mana kita membeli barang kepada pihak lain secara kredit ya, nanti ditulis di sini nama krediturnya. Berikutnya adalah R itu ref ya. Ref ini nanti digunakan pada saat kita melakukan posting ke dalam buku besar ya. Di dalam posting dalam jurnal khusus pembelian di sini, ref ini nanti akan diterapkan pada saat transaksi dalam jurnal khusus pembelian telah diposting ke dalam buku besar. Kemudian term itu berarti syarat pembayaran. Jadi nanti pada saat terjadi transaksi pembelian secara kredit, jika ada syarat pembayarannya maka bisa dimasukkan ke dalam kolom term di sini. Kemudian ada kolom debit dan kredit. Jadi hampir sama seperti jurnal umum ya, ada posisi debit dan kredit. Cuman bedanya kalau di dalam jurnal umum debit dan kreditnya tidak ada keterangannya, jadi hanya saldo debit dan kredit seperti itu. Kalau di dalam jurnal pembelian ya, jurnal khusus pembelian, debit ini nanti diisi dua kolom utama yaitu pembelian ya, dan yang kedua adalah kolom serba-serbi. Sebenarnya di sini kolom serba-serbinya masih kurang lengkap ya. Jadi masih ada 3 kolom lagi yang membentuk kolom serba-serbi, yaitu keterangan, referensi saat nanti dipindah ke buku besar, dan yang terakhir adalah jumlahnya ya. Jadi kolom serba-serbi ini nanti digunakan untuk pembelian selain barang dagangan. Jika yang dibeli barang dagangan utama perusahaan, maka nanti dimasukkan ke kolom pembelian. Tetapi jika yang dibeli adalah selain barang dagangan utama perusahaan, maka dimasukkan ke kolom serba-serbi. Ya, di sini nanti tinggal dibagi menjadi 3 kolom. Yang pertama keterangannya, jadi nama akun yang dibeli, nama barang yang dibeli. Kemudian di sini refnya saat nanti dipindah ke buku besar, dan yang terakhir ada jumlah dari pembelian barangnya. Maksudnya barang di sini biasanya aktiva ya, aktiva lancar atau aktiva tetap. Kemudian yang terakhir adalah kolom kredit. Nanti diisi untuk kolom hutang dagang, karena transaksinya berkaitan dengan pembelian secara kredit, maka kreditnya hutang dagang bukan kas. Kalau kas itu nanti berkaitan dengan pembelian secara tunai, maka masuknya bukan ke jurnal khusus pembelian, masuknya ke dalam jurnal pengeluaran kas. Jadi ini format khusus untuk jurnal pembelian. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Saya akan memberikan pembahasan dari contoh soalnya. Ya, sini saya tutup dulu saja. Nah, di sini ada contoh soal, kita identifikasi dulu. Nah, saya besarkan. Di sini ada contoh soal transaksi berhubungan dengan pembelian yang terjadi pada toko ABC selama bulan Januari 2017. Di sini ada
transaksi di tanggal 2 Januari, yaitu dibeli barang dagangan dari toko aneka seharga 5 juta dengan syarat 2/10 N/30, nomor faktur PB01. Sebelum saya melakukan pencatatan transaksi di tanggal 2, maka kita perlu membuat format jurnal khususnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah punya formatnya. Jadi formatnya seperti ini. Sebelum saya masukkan, kita masukkan dulu judulnya. Nah, judulnya tadi jurnal khusus pembelian. Seperti ini, pembelian. Saya enter. Berikutnya adalah nama perusahaannya. Kita cek dulu di sini. Nama perusahaannya Toko ABC, periode Januari 2017. PT ABC. Periodenya 31 Januari 2017. Nah, seperti ini. Ini langkah pertama pada saat kita menyusun yang namanya zona khusus pembelian. Jadi judulnya dulu baru kita masukkan. Setelah itu kita buat tabelnya. Tadi tabelnya ada tanggal transaksi, nomor faktur, keterangan dari nama krediturnya, R itu referensi, term syarat pembayaran, debitnya itu nanti pembelian. Nah, ini bentuk kolom serba-serbi, keterangan, ref, jumlah. Jadi seperti itu. Baru yang terakhir di sini kredit hutang dagang. Sekarang kita masukkan. Kita analisis kembali untuk zona khususnya. Tanggal 2 dibeli barang dagangan dari toko aneka seharga 5 juta dengan syarat 2/10 N/30, nomor faktur PB01. Saya masukkan di sini tanggal 2 02 garis miring 01. Nah, 2 Januari 17. Nah, nomor fakturnya tadi PB01. Saya masukkan PB01. Keterangannya, nah, kita masukkan nama pemasoknya. Tadi nama pemasoknya Toko Aneka. Kita masukkan di sini Toko Aneka. Toko Aneka. Nah, refnya kita kosongin karena belum kita lakukan pemindahan ke buku besar. Termnya tadi 2/10 N/30. Yang dimaksud dengan 2/10 N/30, jika nanti ya perusahaan PT ABC ini nanti melunasi pembelian kreditnya itu kurang dari 10 hari setelah tanggal transaksi, ya, tanggal transaksi pembelian, maka akan diberikan potongan tunai sebesar 2%. Nah, jika ya pelunasan dari pembelian setelah tanggal transaksi itu dibayar lebih dari 10 hari sampai dengan jatuh tempo 30 hari, maka dibayar bersih sejumlah pembeliannya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, jadi jumlah pembeliannya berapa? Jumlah pembeliannya 5 juta. Kita masukkan 5 juta. Di sini 5 juta. Seperti ini. Nah, sudah kita masukkan saja di sini. Hutang dagangnya 5 juta. Nah, bedanya dengan jurnal umum. Kalau jurnal umum kan kita masukkan ya nama akunnya, pembelian, debit, kreditnya hutang dagang, kita masukkan saldonya. Pembelian di debit 5 juta. Hutang dagang di kredit 5 juta. Kalau di sini karena sudah tersedia kolom debit sama kreditnya untuk nama akunnya, jadi mempermudah bagi kita untuk mencatat jurnalnya. Jadi kita tinggal masukkan saldonya, ya. Mungkin terjadi kesalahan lebih kecil dibanding menggunakan jurnal umum. Jadi seperti itu. Berikutnya transaksi yang kedua, dibeli perlengkapan kantor dari toko New Furniture, ya, furnitur seharga 1 juta dengan syarat N/60, nomor faktur PB02. Tanggal 4 dibeli perlengkapan. Tanggal 4 di sini 04 garis miring 01 garis miring 17 PB02. Nah, toko New Furniture seperti ini.
F-nya saya kosongi, tadi syaratnya N per 60. Nah, sebenarnya N per 60. Nah, pembeliannya tadi kita cek dulu yang dibeli apa. Yang dibeli perlengkapan kantor 1 juta. Berarti nanti masuknya bukan di kolom pembelian, karena kolom pembelian di sini dikhususkan untuk pembelian barang dagangan toko ABC, ya, bukan pembelian Aktiva Lancar. Jadi karena dibeli Aktiva Lancar perlengkapan, berarti masuknya ke serba-serbi perlengkapan. Disebutkan saja nama akunnya. Seperti ini, refnya dikosongi, jumlahnya tadi 1 juta, sudah tinggal dimasukkan 1 juta. Nah, kreditnya sudah pasti hutang. Nah, seperti ini. Nah, saya tap. Kita lanjutkan untuk yang soal nomor 3. Kita cek di sini. Tanggal 7 dibeli barang-barang dari toko Anugrah seharga 10 juta dengan syarat EOM. Nah, syarat EOM. Nah, kalau yang N per 60 itu berarti tidak ada potongan, tidak dapat potongan. Saat pelunasan sampai dengan jatuh tempo 60 hari akan dibayar bersih seharga-harga perolehan pembeliannya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang saya masukkan yang tanggal 7 01/17 PB 03. Keterangannya tadi toko dibeli barang-barang dari toko Anugrah 10 juta. Nah, toko Anugrah, Nah, refnya dikosongi. Tadi syaratnya EOM. EOM itu end of month. Berarti pelunasannya di akhir periode, ya, di akhir periode saat transaksi itu terjadi. Berarti ini kalau terjadi transaksinya itu bulan Januari tanggal 7, maka pelunasannya tanggal 31 Januari 2017, tidak boleh lebih dari tanggal 31. Jadi seperti itu. Tadi sebesar 10 juta. Nah, berarti kreditnya, hutangnya 10 juta. Nah, saya tap. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya tanggal 8 dibeli barang dagangan dari toko Kurnia seharga 2 juta dengan menyerahkan cek nomor CK001. Dengan menyerahkan cek CK001, berarti ini nanti tidak boleh masuk ke dalam jurnal transaksi, jurnal khusus untuk transaksi pembelian. Kenapa? Karena di sini dikeluarkan cek, ya, menyerahkan cek berarti sudah dibayar, ya. Entah nanti mau dicairkan saat itu atau belum, intinya di sini perusahaan sudah melakukan pembayaran, melakukan penyerahan cek saat barang itu sudah masuk ke dalam perusahaan. Maka dari itu untuk yang tanggal 8 tidak perlu dicatat ke dalam jurnal pembelian. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang tanggal 10. Dibeli peralatan toko dari toko elektronik 2.500.000 dengan syarat 2/10 N per 60 PB 04. Nah, kita masukkan tanggal 10 Januari 2017. Nah, PB 04. Nah, toko saya cek dulu tadi tokonya, toko elektronik, toko elektronik. Nah, seperti ini syaratnya 2/10 N per 60. Jumlahnya kita cek dulu. Jumlahnya 2.500.000. Kita masukkan 2.500.000. Dibeli peralatan berarti di sini, ya. Nah, sebentar kita cek dulu. Dibeli peralatan berarti maksudnya ke serba-serbi. Peralatan. Nah, seperti ini. Kita masukkan saldonya 2.500.000. Nah, di sini 2.500.000 di posisi hutang. Nah, seperti ini. Sudah, tinggal kita lanjutkan lagi. Transaksi tanggal 15
15. Dibeli barang dagangan dari toko Gramedia seharga 4 juta dengan syarat 2/10 N/60. Oke, kita masukkan pembelian barang dagangan tanggal berapa tadi? Tanggal 15 01/17 PB 05 toko Gramedia, syaratnya 2/10 N/60. Nah, jumlahnya kita cek dulu. 4 juta barang dagangan, berarti maksudnya ke pembelian 4 juta seperti ini. Nah, kreditnya 4 juta di posisi hutang dagang. Nah, sudah selesai ya pencatatannya. Di sini sudah tidak ada transaksi lagi, maka yang terakhir kali kalian tinggal menambahkan yang namanya saldo. Nah, saldonya dimasukkan dulu, jumlah seperti ini, dimasukkan saja saldonya. 5 juta ditambah 10 juta, 15 tambah 4 berarti 19 juta seperti ini. Nah, di sini untuk yang posisi serba-serbi jumlahnya 3.500.000. 3.500.000. Nah, totalnya di hutang dagangnya pasti sama dengan posisi debit. Total debitnya berarti di sini 22.500. Ini juga nanti akan ketemunya sama 2.500.000. Nah, di sini 5 juta ditambah 1 juta 6 juta, ditambah 10 juta 16 juta, ditambah 4 juta 20 juta, ditambah 2,5 juta berarti 22.500.000. Jadi posisi debit dan kredit sama. Dan nanti kalau sudah selesai, nah saldo-saldonya ini bisa langsung dimasukkan ke dalam buku besar. Atau boleh juga kalian memasukkan satu persatu di sini. Jadi tanggal 2 dimasukkan ke buku besar, tanggal 4 dimasukkan sendiri ke buku besar. Jadi seperti itu. Tapi kalau mau di total globalnya saja yang dimasukkan juga tidak masalah. Jadi seperti itu. Itu bagaimana cara memasukkan transaksi di dalam jurnal transaksi di dalam perusahaan dagang ke dalam jurnal khusus untuk pembelian. Nah, ini hanya untuk khusus pembelian kredit. Ya, selain pembelian kredit tidak boleh dimasukkan ke dalam jurnal khusus pembelian. Jadi seperti itu. Ya, jadi hari ini saya hanya akan menyampaikan untuk jurnal khusus pembelian saja beserta dengan pembahasannya yang sudah saya jelaskan tadi barusan ini tadi. Nah, untuk nanti selanjutnya, untuk jurnal khusus selanjutnya nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, jika ada yang ingin tanyakan, silahkan kalian komentar di bawah video yang nanti akan saya upload ke dalam YouTube. Jadi seperti itu. Terima kasih.